Pertama, slower and divergent growth. Pertumbuhan akan menurun ke 2,8% pada tahun 2024 sebelum meningkat ke 3% pada 2025. Amerika masih baik, Tiongkok melambat, India dan Indonesia tumbuh tinggi. Kedua, gradual disinflation. Penurunan inflasi lambat meski pengetatan moneter agresif di negara maju. Baru akan turun pada tahun 2024. Itu pun masih di atas target. Karena harga energi pangan global dan keketatan pasar tenaga kerja. Anda kembali di Business Talk dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Titis Nurdiana, wartawan Sinar Kontan. Selamat malam Mbak Titis, selamat tahun baru. Selamat malam Mbak tahun baru. Salam semangat tahun baru. Salam semangat. Meski tadi di awal dialognya tampaknya kok sudah seru ya. Katanya semangat baru, tapi kok suram gitu saya lihatnya percakapannya. Saya ke Pak Akbar dulu ya Mbak Titis. Kalau kita lihat di target pemerintah 2023, asumsi untuk pertumbuhan ekonomi 5,2%. Dan ini artinya lebih tinggi dibandingkan IMF ya, yang cuma 5% kemarin direvisi lagi. Apakah angka ini realistis? Ya pertama bahwa sudah rutin pemerintah itu lebih tinggi asumsinya daripada yang lain. Pemerintah harus lebih optimis dong. Gitu. Pemerintahnya tidak optimis gimana gitu kan. Mereka kan harus memberikan sinyal bahwa pemerintah optimis gitu, walaupun biasanya optimisnya juga jangan tinggi-tinggi, karena kalau ketinggian nanti berikan sinyal mereka nggak tahu apa yang sedang terjadi kan. Jadi, nah kira-kira gitulah. Nah jadi wajar kalau pemerintah menetapkan angka sekitar 5,2% atau walaupun itu sebenarnya masih agak tinggi kalau dibandingkan dengan misalnya yang tadi saya hitung sekitar 5% gitu. 0,2 itu matters gitu ya, itu bukan selisih yang sedikit biasanya. Ya, matters, oke, baik. Aku ngeliatnya kalau Pak Akbar ini tonnya sangat ini ya, sangat pro atas setiap angka-angka pemerintah. Tapi oke lah, memang optimis itu harus. Saya ke Mbak Titis deh. Ya. Mbak Titis, gini, kita selain memang sejumlah masalah global, eksternal dan internal tadi disampaikan oleh Pak Roy sebagai yang di sektor real begitu, yang tahu kondisi di lapangan, ada juga namanya mungkin soal transisi pemerintahan begitu ya. Nah, kalau redaksional lihat apakah ini bisa menjadi penghambat katakanlah pertumbuhan ekonomi, malah menahan maksudnya. Malah menahan atau bagaimana? Karena kan tahun lalu kita selalu diskusi ketika sudah mulai ramai tahun politik, kita selalu khawatir jangan sampai fokusnya terpecah. Jadi cuma concern di Pilpres, Pileg, tapi kemudian setiap target-target akhirnya dikesampingkan. Itu yang kita khawatirkan tahun lalu. Bagaimana dengan ketika adanya transisi pemerintahan? Tahun ini kita Februari ada Pilpres, kemudian nanti kalau memang putaran pertama, oke akhirnya ada pemerintah baru, tapi kalau putaran kedua, menjadi putaran kedua, maka kita harus menunggu Juli. Betul. Dan kemudian benar-benar efektif dipegang oleh pemerintahan baru itu bulan Oktober. Ya. Bulan Oktober ada tim ekonomi yang terbentuk, maka disinilah yang sebetulnya pertaruhan. Kita menyebutkannya bahwa memang asumsi sudah ditetapkan bahwa 5,2. Nah, kalau dibandingkan dengan realisasi 2023, ini akan menjadi sangat menarik sebetulnya. Pemerintahan baru ke depan itu tahun 2024 ini akan seperti apa? Mampu nggak sih mengakselerasikan dengan realisasi pertumbuhan? Kalau 2023 itu targetnya kan 5,3. Sementara kalau kita melihat outlook 2024 5,2. Iya. Nah, sementara kalau kita melihat di global itu separuh lebih dari penduduk dunia juga melakukan transisi kepemimpinan. Artinya ekonomi kita itu tersandra untuk dari luar. Karena kita melihat bahwa sebetulnya kan kalau kita melihat tadi sebenarnya dari sudah dijelaskan bahwa yang namanya tahun 2024 ini kita masih ada geopolitik. Terus kedua bahwa ekonomi Cina itu ada proyeksi melambat karena outlook ekonomi Cina tidak akan seagresif, tidak akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan proyeksinya. Kemudian tahun Amerika Serikat betul resesi mini. Nah, dua negara ini yakni Cina sama Amerika itu menjadi mitra dagang kita. Otomatis yang namanya ekonomi akan bertumpu
di lokal. Oke. Nah, di lokal ini ada persoalan bahwa memang ada transisi kepemimpinan. Oke. Yang kita tidak tahu nantinya hasilnya seperti apa. Nah, Oke. 5,2 it's matter. Saya sepakat sama. Oke, baik. 5,2 Baik. matter gitu. Karena kalau kita lihat kan dibandingkan negara-negara lain sebetulnya 5,2 tidak jelek, Ya. Oke. bagus, tapi memang kalau kita melihat bahwa dari tahun ke tahun kita itu jalan di tempat. Kalau kita membandingkan terus-menerus bahwa pemerintahan sebelumnya, kita jelas bahwa sebetulnya masih banyak sekali PR yang ternyata di 10 tahun ini kita tetap jalan di tempat dengan aneka persoalan, entah itu COVID atau segala macam. Poinnya adalah bagaimana pemerintahan baru itu kemudian benar-benar mewujudkan apa yang menjadi target negara, yakni tumbuh 5,2%. Ya, apalagi kalau kita lihat baca visi misinya mereka itu tinggi-tinggi loh pertumbuhan ekonomi. Betul. Target pertumbuhan mereka itu yang ditulis adalah mencapai Indonesia maju sih. Soalnya kan 6-7% dibutuhkan di tahun 2045 nanti. Nah, saya ke pelaku usaha nih. Tadi soal Pak Roy kan sempat mengatakan kita harus memprediksi yang tidak terprediksi. Ya. Apakah termasuk soal transisi pemerintahan? Oh Pak iya, Roy? iya jelas karena kan bedanya pengusaha dengan penguasa itu hanya H saja. Tapi penguasa itu punya 3 fungsi, membuat anggaran, mengawasi, dan juga melakukan pembuatan regulasi. Yes. Kita nggak punya instrumen itu, pengusaha nggak punya instrumen, kita nggak punya aparat, kita nggak punya kewenangan dan kita hanya pengusaha. Kalau penguasa punya 3 itu, artinya status daripada kepemimpinan ini harus berjalan suksesinya yang baik. Nah, kami ada FGD di internal, sebenarnya ada beberapa poin yang mungkin 1-2 poin yang saya mau sharingkan. Tadi saya sudah bicara perlunya contingency plan terhadap situasi predict for unpredicted years. Ya. Tidak hanya adaptive relevant, itu jargon yang lalu, tapi kontingensinya gimana. Tapi ada handover yang jelas. Siapapun nanti pemenangnya, kita pengusaha pilih siapapun yang jadi pemenang. Siapapun pemenangnya harus ada handover dari pemerintah sebelumnya yang memang terdefinitif. Bukan hanya bye-bye goodbye, Q-sera yang terjadilah, kemudian yang baru, ya tadi Bu Titis katakan, baru bulan Oktober, November terbentuk tim ekonomi 100 hari lagi dengan campaign, dengan banyak-banyak seremoni supaya 100 harinya kelihatan programnya, tapi substansinya pasti belum kelihatan. Nah, sejauh mana handover itu detail. Dan siapa yang membuat itu, siapa yang bertanggung jawab, dan siapa yang akan menghandover. Ya saya percaya pasti pemerintah yang sekarang punya itikat tulus dan ikhlas. Tetapi itu bisa terjadi atau tidak. Karena kalau tidak ada begitu, ya kembali lagi. Pejabat baru, program baru, anggaran baru, segala struktur baru. Tim baru, eselon 1 baru, eselon 2 baru, dan seterusnya. Staf sus baru, protokol baru. Nah ini yang bagi kami pelaku usaha sangat concern. Bedanya penguasa sama pengusaha itu hanya huruf H, tetapi itu sangat concern. Ya, baik. Pak Akbar, jelas ya. Iya benar, handover yang jelas. Dan kontingensi. Baik. Kalau terjadi sesuatu yang tidak terprediksi. Ini yang dikhawatirkan oleh pelaku usaha. Mungkin kita lihat secara historis, Pak Akbar, apakah memang setiap pergantian, mungkin ini mensegarkan ingatan kita ketika ada perpindahan pemerintahan, apakah memang selama ini menimbulkan gejolak-gejolak tertentu, membuat pelaku usaha juga deg-degan begitu, nggak ngerti, aduh ini nanti pro nggak ke dunia usaha, misalnya cocok nggak programnya gitu, silakan. Secara historis. Yang jelas begini, kalau dilihat dari data, setiap tahun politik, tahun 2009, 2014, 2019, pertumbuhan investasi turun. Itu satu. Jadi pengusaha itu cenderung wait and see gitu. Atau kalaupun nggak wait and see, mungkin mereka sibuk dengan yang lain, mungkin ikut gitu ya. Nah, jadi pertumbuhan investasi turun. Tetapi apakah kemudian pertumbuhan ekonomi turun? Enggak. Gitu ya. Jadi ada 2 hal yang berbeda gitu. Jadi pertumbuhan investasi turun, ya tadi mungkin ada macam-macam pengusaha, ada macam kekhawatiran dan sebagainya gitu, dan juga mereka main aman gitu kan, wait and see aja lah gitu kan. Nah, tapi apakah kemudian itu identik dengan pertumbuhan ekonomi yang turun? Tidak selalu. Ya, tidak selalu. Karena pertumbuhan ekonomi itu nanti ditentukan oleh banyak faktor, baik domestik maupun global dan sebagainya. Di samping juga nanti ada faktor-faktor lain kan yang juga
di samping yang jelek-jelek, yang bagus-bagus itu juga ada pada tahun-tahun politik semacam ini. Oke, tapi berkaitan tadi dikatakan memang secara historis ketika tahun politik investasi turun. Artinya di tahun 2024 itu kan target realisasi investasi itu 1.650 triliun. Apakah angka itu mungkin akan sangat sulit terwujud? Ya, ada dua hal. Pertama, dari sisi global memang agak terganggu ya. Tadi ya sekali lagi karena situasi ekonomi di Cina sedang turun, kemudian di Amerika Serikat juga turun, begitu maka otomatis juga appetite secara global juga turun, maka appetite investor itu juga akan turun. Dari sisi global memang agak tidak menguntungkan. Kedua tadi bahwa ada pemilu yang dan susah yang itu membuat orang wait and see. Tapi ada juga yang membantu. Yang membantu di antara yang membantu kita adalah kebijakan stabilisasi, kebijakan hilirisasi. Jadi hilirisasi ini kemudian masih cukup menolong kita lah untuk bisa mengangkat investasinya sehingga tidak jatuh gitu. Oke, kalau investasinya mungkin akan kurang dapat, maksudnya ya tidak bisa kita bergantung pertumbuhan ekonomi di pertumbuhan investasi, lalu kemana kita bisa bergantung? Apakah kita boleh bergantung ke ekspor? Ya meski tadi disebutkan ya kalau kondisi negara ekonomi partner dagang kita juga kurang. Apakah memang satu-satunya yang bisa kita maksimalkan di konsumsi? Ya yang paling aman konsumsi ya. Ya, konsumsi akan cenderung stabil tahun 2024 dan sedikit banyak mungkin terbantu oleh hiruk-pikuk pemilu gitu ya, banyak orang ketemu ini itu belanja macam-macam gitu ya. Tetapi juga sebenarnya konsumsi ini nggak ngangkat juga, dia hanya menahan supaya nggak turun saja. Ya. Nah, kalau dari sisi belanja pemerintah, ya belanja pemerintah tetap saja terjadi menahan. Tahun 2023 ya, tapi pemerintah juga punya masalahnya sendiri, yaitu masalahnya terkait dengan ruang fiskal dia yang terbatas gitu ya. Tetapi tetap pemerintah belanja tahun depan dan itu lumayan menahan situasinya begitu. Nah, kalau ekspor gimana? Ekspor kita sudah ekspor kita itu belum membaik sebenarnya, walaupun udah mendingan dibandingkan sebelumnya gitu ya. Tetapi kayaknya belum bisa mengangkat banyak. Makanya tadi angkanya kan hanya sekitar 4,9 sampai 5% seperti saya katakan. Nah, itu sebenarnya sedikit lebih rendah daripada kebiasaan kita yang sekitar 5%. Kalau konsumsi yang terbatas, kemudian tadi disampaikan fiskal yang juga terbatas, tapi yang kita lihat misalnya ya dalam visi misi Capres Cawapres itu banyak sekali mengandalkan bansos. Apakah itu masih bisa dijadikan solusi untuk menjaga konsumsi yang tadi dikatakan untuk menahan ekonomi begitu? Ya namanya pemilu kan janji-janji yang bagus-bagus, nggak mungkin mereka bilang jelek gitu kan. Ya jadi ya banyak, tapi itu justru peringatan bagi kita semua ya, bahwa ketika Capres-Cawapres itu memberikan banyak janji, dan banyak janji itu berupa bantuan, belanja ini, belanja itu, kita harus ingatkan mereka bahwa duitnya dari mana gitu. Karena persoalannya adalah kita itu selama ini membiayai belanja-belanja pemerintah itu sebagian dari defisit sebenarnya. Defisitnya itu otomatis utang kan gitu, dan padahal kapasitas utang pemerintah itu sudah semakin besar, padahal utang pemerintah sudah semakin besar. Bukan sekedar angkanya udah besar jelas 8.000 triliun sekarang, tapi persoalan bukan itu, ada persoalan lebih serius. Yang lebih serius adalah utang itu harus dibayar gitu ya. Utang itu harus dibayar, makin bengkak ya, pokok utangnya maupun bunganya. Nah, berapa utangnya, berapa pokok yang kita pakai untuk bayar utang? Setiap tahun APBN kita itu mendekati 500 triliun tahun ini, tahun 2024 nanti, hampir 500 triliun itu uangnya dipakai hanya untuk membayar pokok utangnya dan bunga utangnya. 500 triliun dari 3.000 triliun, ada 1/6. Gitu ya. Angkanya sangat besar. Saya ke Pak Roy. Besar, ya. Baik. Pak Roy, karena tadi kita udah ngomongin bansos, tapi mungkin ini kan kita mau dengar suara dari pengusaha begitu. Selama ini bansos memang dibuat untuk menahan perekonomian, menjaga daya beli masyarakat kelas bawah biasanya. Tetapi untuk pelaku usaha, apakah hal-hal tersebut bisa cukup membantu? Kalau di retail kan maksudnya mereka beli berdasarkan kawan. Ya, kita tahu catatan Maret 2023 sensus ekonomi nasional itu kemiskinan ekstrim itu 1,2%. Artinya hampir 27 juta lah. Ya, lebih kurang plus minus, nggak lebih 30. Yang pendapatannya 11.000 per hari, ya, atau 320.000 per bulan. Nah, ini kan memang mereka suffer. Sehingga kalau ada ini bicara kontinuitas, karena ini beruntungnya nih melanjutkan ke pemerintahan yang baru, konsumsi kita itu, ini dalam suatu FGD kita pernah bicara, diam saja pasti lebih kurang 4,5 sampai 5%, karena konsumsi kita 275 juta
penduduk pasti makan dan minum. Maka itu yang membuat di GDP kita hampir 52%, 51,8. Itu udah pasti tertolong dengan konsumsi itu, sehingga ekonomi masih tertahan dengan angka itu. Walaupun investasi akan mungkin tergerus ya, ya mudah-mudahan ya kita belum lihat yang Desember 2023, mudah-mudahan 1.500 triliun investasinya tercapai ya. Tapi apakah 2024 1.500 triliun? Ekspor 2022 300 billion US dollar. Nah, gimana 2023 kita belum lihat. Nah, jadi hanya konsumsi rumah tangga sebagai penyangga ekonomi kita. Nah, kalau kita bicara kemiskinan ekstrim yang 1,2%, kemudian itu tanpa bansos, ya berarti paling tidak akan lebih suffer lagi daya beli. Ya, kemudian akan terjadi dampak sosial yang tentunya kita nggak inginkan karena orang lapar nih. Ya, teman saudara-saudara kita yang harus kita peduli. Jadi ini harus tetap berkelanjutan bagi kami melihatnya, karena bukan soal daya beli tapi kepedulian. Kepedulian. Kemiskinan ekstrim kita itu yang masih berkisar antara 1,2%. Kepedulian, tetapi yang paling penting basicnya di sini ketika kita sepakat bahwa konsumsi rumah tangga itu masih harus dijaga ya, mau nggak mau daya belinya sih ya Pak Roy. Nanti saya ke Mbak Titis untuk pertanyaan berikutnya, bahwa selama ini siapapun calon pemerintahnya, siapapun mereka yang menjadi pemerintah kita, pemimpin kita, selalu bergantung kepada bansos. Nanti dikoreksi, redaksional jangan kemana-mana saudara. Bisnis Talk masih akan segera kembali.